Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPA PKBM Bangkit bersama dengan Ibu Bita Afriyati Dewi. Hari ini kita akan belajar unit keempat modul kelima yang berjudul Tanahku Kini. Di zaman dahulu, manusia belum mengenal bercocok tanam. Manusia purba mengumpulkan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, berburu binatang di hutan, atau menangkap ikan. Perubahan pola kehidupan dari masyarakat pengumpul makanan menjadi masyarakat penghasil makanan pada mulanya hanya bertujuan untuk memproduksi makanan untuk kebutuhan sendiri, di mana mereka mulai mencoba mengolah lahan dengan cara berpindah-pindah. Teknik bercocok tanam yang baik masih belum diterapkan. Mereka menebang hutan dan melakukan pembakaran dan seterusnya ditanami untuk jangka waktu yang pendek. Setelah panen, tanah ini ditinggalkan dan dicari area-area baru yang masih subur. Tanah yang ditinggalkan ini akan diusahakan lagi setelah periode 10 hingga 20 tahun kemudian. Pada masa itu, penerapan teknologi maju belum dikenal, seperti pemupukan, pemberantasan hama penyakit, penggunaan irigasi, dan pengolahan tanah yang baik. Di banyak negara yang telah mengenal industri, maka penerapan teknologi maju di bidang pertanian telah diterapkan dalam rangka peningkatan hasil pertanian. Penerapan inovasi-inovasi baru telah dilakukan untuk mengganti cara-cara lama yang kurang menguntungkan bagi petani. Para petani dewasa ini sudah banyak yang mengetahui untuk memilih tanaman apa yang cocok untuk suatu tanah serta iklim yang serasi dalam kehidupan tanaman tersebut. Penggunaan pupuk anorganik dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan tanah menjadi keras, sulit menyerap air, dan merubah keseimbangan pH tanah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dicetuskanlah pupuk organik yang berasal dari sisa-sisa tanaman dan juga limbah rumah tangga. Pemupukan menggunakan pupuk organik ini dinilai lebih ramah lingkungan. Cara yang dilakukan untuk menjaga tanah. Tanah yang bersih dan sehat penting bagi semua orang. Para petani membutuhkannya untuk bercocok tanam. Habitat yang mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan-hewan bergantung pada kesehatan tanah. Beberapa hal berikut adalah cara yang disarankan untuk menjaga kondisi tanah agar dapat tetap memberikan sumber kehidupan bagi manusia. Yang pertama, menjaga kelestarian hutan. Ketika hutan ditebangi sampai gundul, lapisan topsoil atau yang paling subur pada tanah menjadi mudah terkikis oleh curahan air hujan. Yang kedua, bijaksana ketika harus menggunakan pestisida dan bahan-bahan kimia atau pupuk buatan untuk meningkatkan produksi lahan pertanian. Minimal dengan memperhatikan takaran dosis yang dianjurkan pada ethical pemakaian bahan kimia tersebut. Yang ketiga adalah pengairan yang buruk. Pengairan yang buruk dapat membuat tanah terlalu asin untuk ditanami. Contoh sistem pengairan pada lahan pertanian yang dianjurkan adalah dengan menggunakan sistem surjan atau subak. Sistem surjan atau subak adalah membuat tanah beralur atau mirip selokan kecil berderet susun dan menanaminya di bagian punggungnya. Hal ini akan membuat garam terkumpul di bagian yang rendah atau parit dan menjauhi tanam. Yang keempat adalah rotasi tanaman. Rotasi tanaman memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah mengurangi serangan hama dan yang kedua adalah menjaga kesuburan tanah. Yang kelima adalah memilih dan mendaur ulang sampah yang kita hasilkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran bersama dengan Ibu Bita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.